Om Swastiastu. Halo guys, perkenalkan nama aku Ajong Alit. Di sini aku akan membahas tentang teori agama yang sangat mendasar. Oke, disimak videonya baik-baik ya. Agama Hindu memiliki sebuah dasar keyakinan yang dipegang erat teguh keyakinannya. Setiap agama memiliki keyakinan berdasarkan dari kebenaran isi kitab suci mereka, tanpa ada keraguan-raguan, menghayati serta mengamalkan ajaran-ajaran keyakinan mereka untuk kehidupan sehari-hari. Dasar keyakinan merupakan salah satu pondasi kita sebagai umat yang beragama. Semakin kokoh kita memegang keyakinan kita, maka semakin kuatlah kita sebagai umat beragama. Sama halnya seperti agama-agama yang lainnya, umat Hindu juga memiliki sebuah keyakinan dan juga kepercayaan. Nah, keyakinan dan kepercayaan dari umat Hindu itu disebut sebagai Pancasrada. Panca yang berarti 5 dan Srada berarti keyakinan atau kepercayaan. Maka disimpulkan bahwa Pancasrada adalah 5 keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh umat Hindu. 5 kepercayaan ini terdiri dari yang pertama, percaya dengan adanya Brahman. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Dan yang ketiga, percaya dengan adanya Karmapala. Yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa. Dan yang terakhir, percaya dengan adanya Moksa. Baik, kita simak satu persatu ya. Yang pertama, percaya dengan adanya Brahman. Tuhan dalam agama Hindu disebut dengan Brahman atau yang dikenal dengan ide Sang Yang Widewasa. Di dalam kitab Upanishad, Sang Brahman memiliki 2 aspek, yaitu Saguna Brahman dan juga Nirguna Brahman. Saguna Brahman ditujukan kepada orang ajnani atau orang yang masih terikat oleh kesadaran fisik. Sedangkan Nirguna Brahman ditujukan kepada orang jenani atau orang kerohanian atau yang dikenal dengan orang yang sudah tidak terikat oleh kesadaran fisik. Maka dalam dunia ini sebagai Sang Brahman adalah salah satu penguasa alam semesta, sehingga di dalam kitab Rigveda Mandala 1 Sukta 164 mantra ke-46 dijelaskan bahwa Ekam Satviprah Wahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu hanya ada satu, namun para arif bijaksana menyatakan bahwa ada berbagai banyak nama. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Atman dikenal dengan istilah percikan kecil dari Sang Brahman atau ide Sang Yang Widewasa. Atman ini melekat kepada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sederhananya, Atman ini dikenal dengan istilah Jiwatman. Atau Atman ini disebut sebagai jiwa atau roh yang melekat kepada badan kasar manusia. Ketika Sang Atman itu sudah tidak berada di badan kasar, maka tubuh makhluk hidup itu sudah dikatakan meninggal, ya, atau sudah kaku. Dan kemudian Atman ini sifatnya kekal dan juga sama, sehingga dilihat dari siklusnya, orang yang hidup dalam kehidupan sebelumnya, dia akan terlahir lagi di kehidupan yang mendatang dengan Atman yang sama. Yang ketiga, percaya dengan adanya Karmapala. Nah, Karmapala ini dikenal dengan sebagai sebutan hasil perbuatan. Hasil perbuatan itu tergantung dari manusia itu sendiri, entah itu dia baik ataupun buruk. Apalagi di era yang seperti ini. Banyak sekali manusia-manusia yang selalu memikirkan atau melakukan tindakan yang buruk, sehingga mereka itu lupa dengan hasilnya nantinya atau konsekuensinya. Sebenarnya dipikir-pikir ya, lahir menjadi seorang manusia itu adalah sebuah karunia. Tahu nggak kenapa? Karena terlahir menjadi manusia itu adalah salah satu kesempatan yang baik kita untuk memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga nanti kualitas kita akan menjadi yang lebih baik. Tahu nggak kenapa? Karena manusia itu bisa berpikir, berbicara, dan juga berbuat. Semakin buruk tindakannya, maka semakin jeleklah hasilnya. Kalau dia semakin baik tindakannya, maka semakin baguslah hasilnya.
Nah, karma pala itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sancita karma pala. Sancita karma pala itu adalah perbuatan di semasa kehidupan sebelumnya akan kita terima di kehidupan sekarang. Kemudian ada prarabdha karma pala yang disebut sebagai hasil perbuatan kita yang sekarang akan kita terima hasilnya di hari ini juga atau sekarang. Nah, yang ketiga ada kriya mana karma pala. Perbuatan yang kita lakukan sekarang akan kita terima nantinya di masa mendatang. Ya. Makanya dari itu, kita sebagai umat manusia harus menjaga tingkah laku kita baik dari segi pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Semakin banyak kita melakukan tindakan yang baik, maka semakin baguslah kualitas diri kita dan itu akan menambah pahala. Yang keempat, ada percaya dengan adanya punarbawa. Punarbawa terdiri dari 2 kata, yaitu kata punar dan juga bawa. Punar yang artinya lagi dan bawa artinya menjelma. Sehingga kesimpulannya adalah punarbawa adalah lahir kembali ke dunia ini. Nah, punarbawa ini terjadi karena karma dan wasana dari makhluk itu. Nah, kita lihat nih, di kehidupan sebelumnya, mungkin di kehidupan sebelumnya kalau dia berbuat baik, maka kualitas kehidupannya sekarang dia akan menjadi yang lebih baik. Nah, apabila di kehidupan sebelumnya dia melakukan tindakan yang buruk, maka kualitasnya dia akan menjadi buruk juga di kehidupan yang sekarang. Nah, punarbawa ini berkaitan dengan karma pala, sehingga di dalam kitab Slokantara 68 dinyatakan bahwa karma pala ngaran ike palaning gawe hala ayu, yang artinya karma pala adalah akibat dari baik buruknya suatu perbuatan atau karma. Baik, ini berkaitan banget dengan karma pala, sehingga kita kalau lahir ke dunia ini ya menjelma lagi, harusnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, karena itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Nah, maka kita sebagai umat manusia harus melakukan tindakan yang baik. Semakin banyak perbuatan baik, maka kualitas kita akan semakin bagus. Jadi simpelnya seperti ini. Apabila kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan apabila kita melakukan tindakan yang buruk, maka konsekuensinya adalah kita akan mendapatkan yang namanya kesusahan. Maka kita sebagai umat manusia, apalagi manusia yang sangat beragama, kita harus diamalkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Gunanya adalah untuk memperbaiki kualitas kita menjadi yang lebih baik nanti di masa yang mendatang. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Tujuan akhir dalam agama Hindu yaitu mencapai moksa atau kekal abadi. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi di dalam agama Hindu. Orang yang sudah mencapai moksa di mana manusia itu atau jiwa itu sudah tidak terikat oleh karma pala dan juga punarbawa. Artinya, ya, sang jiwa itu sudah melekat dengan sang Brahman. Penyatuan sang jiwa ini dengan sang Brahman itu dia sudah mencapai yang namanya kesempurnaan atau kebahagiaan yang sangat tertinggi. Karena jika sang jiwa itu sudah melekat dengan sang Brahman, maka jiwa itu sudah tidak terikat oleh keduniawian atau disebut sebagai maya. Nah, apabila moksa itu sudah tercapai oleh sang jiwatman itu, maka disebut sebagai Satchit Ananda, yang artinya kebahagiaan yang tertinggi. Moksa ini hanya berada di alam Brahman, sehingga moksa ini disebut sebagai yang sangat kekal, yang tidak bisa terpikirkan. Nah, dari sinilah kesimpulannya bahwa orang yang sudah mencapai moksa disebut sebagai orang yang nirguna. Nah, adapun penerapan dalam ajaran moksa ini yang pertama, ahimsa, tanpa kekerasan. Artinya, kita tidak boleh menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, kita sebagai umat manusia harus saling menyayangi, menghargai, menghormati, dan saling merangkul satu sama lainnya. Yang kedua ada satyagraha, yang artinya berpegang teguh kepada ajaran kebenaran. Jadi kita sebagai umat manusia, kita harus menerapkan ajaran dharma, serta ajaran-ajaran kebaikan-kebaikan lainnya untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga ada swadesi, yang artinya mandiri. Mandiri dalam hal ini adalah mencintai produk sendiri,
mencintai budaya kita, dan mencintai tanah air kita sebagai jiwa nasionalisme kita. Nah, itulah dia 5 kepercayaan dan keyakinan dalam umat Hindu atau yang disebut sebagai Pancasrada. Nah, kita sebagai umat Hindu harus menerapkan ajaran Pancasrada ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tidak hanya diterapkan oleh Hindu Bali saja, namun harus diterapkan oleh Hindu di Nusantara. Oke, sekian dari aku. Apabila ada kesalahan kata atau sesuatu hal yang kurang berkenan, aku minta maaf sebesar-besarnya. Maka, untuk hari ini aku ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.